di sini? Woi. Udah pada dapat apaan kalian? Aduh, gue gak dapet apa-apa nih. Udah dari kesana kemarin gak dapet gue. Aduh, gimana sih? Ingat prinsip kita. Kita kagak boleh pulang tanpa tangan kosong. Cari lagi. Woi, maling ya? Kayaknya ada yang teriak maling tuh. Ayo tuh. Waduh. Woi, maling! Maling! Jangan kabur! Hei! Maling! Eno! Hei! Kabur lo! Hei, mau kemana lo? Eno! Maling! Maling! Hei! Maling! Hei! Aku harus lari kemana lagi sih? Pintu kebuka tuh. Mana larinya? Hah? Mungkin di sebelah sana. Ayo, cepat! Balik! 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 Buntu lagi. Akhirnya. Hah? Apaan nih? Duh, kagak apa-apa dah. Yang penting gue bisa dapat tempat persembunyian gue dulu. Sini aja. Gue duduk sini dulu aja. Aduh, capek juga dikejar-kejar. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان Siapa sih yang ngaji? Aduh, banget sih. Siapa sih yang ngaji? Ganggu gue lagi tidur aja dah. Apaan nih? Apa jadi banyak cucian begini? Ini gue nyasar di tempat laundry apa gimana ya? Ayo masuk ke masjid. Ada ceramah Ustadz Rehan. Ayo Ustazah. Kok banyak santri sih? Ini gue nyasar di pesantren apa gimana ya? Aduh. Gue mesti harus cari cara supaya gue bisa keluar dari pesantren. Rasulullah memerintah kita untuk menegakkan tiang agama, yakni adalah sholat.
as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat bak laksana seperti tiang agama. Siapa orang yang melaksanakan salat berarti dia telah membangun dan mendirikan agama. Emangnya benar Satriana pengen ngelamar Habibah anaknya Kiai Mahmud? Benar, masa kamu tidak percaya? Mereka sedikit lagi akan lamaran. Shh, jangan berisik. Ayo dengarkan Ustaz Rayhan ceramah. Makna dari ucapan Ustaz Faris ini, arti kata bangunan tersebut adalah jikalau kita memiliki bangunan yang sangat amat megah, tapi tiangnya, pondasinya itu tidak kokoh, maka bangunan tersebut cepat runtuh. Loh, kok kunci pintunya? Udah, tenang aja, ada kunci cadangan di aku. Saat bapak-bapak ini mengejar maling, kira-kira bapak-bapak ini sempat melihat wajah-wajah mereka? Yang satu gayanya tomboy Pak, mirip cewek. Tapi dia bukan orang sini Pak, orang kampung sebelah. Bagaimana ini Pak RT? Sebaiknya kita gambar wajah para tersangka ini yang dilihat oleh bapak-bapak ini. Nanti kita tempel di pos ronda atau di tempat-tempat lain yang ramai. Kita kasih pelajaran maling ini. Saya setuju, Pak. Saya setuju Pak RT. Kalau ketangkap, kita jebloskan ke penjara. Biar tidak meresahkan warga, Pak Burhan. Baik Pak RT. Kamu siapa? Kok ada di sini? Saya kesasar. Pasti bukan santri sini kan? Iya, bukan. Makanya ini nyasar. Hei. Oh, jangan-jangan ini Habibah anaknya Kiai Mahmud ya? Calon istrinya Ustaz Rayhan. Pasti kesini mau ketemu Ustaz Rayhan ya? Calon istri Ustaz. Aduh, gawat nih kayaknya. Bakalan panjang nih urusan kalau kayak gini. Yaudah, yuk ikut aku. Ustaz Rayhan lagi ceramah di masjid. Biar aku antar ke masjid. Tapi udah, yuk ikut aja. Aduh, ayo. Sisil. Kemana aja sih lu ya? Saban hari kerjaan lu tuh main mulu. Lu kagak tahu apa sih? Nya lu tuh sayang banget sama lu. Waalaikumsalam. Kagak usah pakai salam-salaman. Pilih siapa lu? Lu kan temennya, lu degengnya ya. Kemana sih Sisil? Kemana? Ya udah ngomong. Ya tenang dulu, Nya. Nya, si Sisil itu lagi main ke masih Intannya. Kan bohong lagi lu. Nggak mungkin lu masih Intan. Lu juga ngomong, Reno. Nya, Sisilnya kan belum pulang. Udah tungguin aja. Bentar lagi juga pulangnya. Lu kagak bohong. Masa ayah bohong sih? Tenang. Ya. Tenangnya. Iya, Nya. Sisil. Lu ngapa Sisil? Salah apa sih gue sama lu? Apa gue ini salah didik apa sama lu ya? Orto, Reno, lu ngapain juga kabur sih? Dan pula ketika kita selepas sholat, eloknya kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa ini senjatanya orang-orang mukmin. Bagaimana para santri
Sudah mengerti ya? Itu kok kayak baju saya ya? Itu Kak Habibah, calon istrinya Ustadz Raihan, anaknya kayak Mahmud. Maaf Kak, saya kira itu baju saya. Oh, iya nggak apa-apa, santai. Kamu Habibah ya? Hah? Iya, kamu Habibah kan? Iya, Habibah. Subhanallah, cantiknya. Saya kira kamu nggak datang hari ini. Kan rencananya kemarin. Iya, soalnya kemarin tuh banyak acara, jadi sibuk nggak bisa datang ke sini, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kita sama-sama ikutin zikir Ustadz Raihan yuk. Nanti saya kenalkan kamu sama Ustadz Raihan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gimana nih? Sisil jam segini belum pulang juga. Apa jangan-jangan semalam digiring sama polisi ke kantor polisi? Ya ampun, lu curigaan mulu, lu negatif mulu. Gimana gua bisa tenang kalau Sisi lagi nggak tahu keberadaannya di mana? Gimana kalau kita ke kantor polisi sekarang? Hah? Kantor polisi? Wah gila lu ya, sakit lu ya. Pantesan muka lu pucat. Nggak mau, gua nggak mau kantor polisi. Jelas-jelas kita itu udah selamat dari kejaran warga. Ngapain lu samperin dia? Ya masa kita harus diam di sini terus sih? Gue nggak mungkin ngebiarin orang yang gue sayang nggak jelas keberadaannya. Kampung Limo ini sudah diresahkan oleh 3 orang ini, Pak. Jadi tidak aman. Betul, Pak Burhan. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Pak Burhan tinggal di kampung ini. Ayo. Kasih lu dari gua. Lalu bagaimana ini, Pak? Sebaiknya ini lebih cepat kita tempelkan saja, Pak Burhan. Biar warga sini tidak terlalu resah dan tahu buruan-buruan ini. Udin, tolong kamu bantu tempel. Ada Pak RT sama warga lagi nempelin flyer tuh. Lu lihat tuh. Lihat tuh. Lu. Mungkin kita pasang sebelah sana lagi. Betul, Pak Burhan. Ayo, Din. Tuh, lihat tuh. Muka Sisi lucu banget kan? Muka lo tuh dagunya kayak artis India ya. Cuman muka gue doang yang beda tuh. Ya kan? Jangan so ganteng lu jadi orang, ini lagi serius kita, nggak bercanda. Ya? Iya. Jelas-jelas muka kita bertiga tuh ada di situ. Jangan gegabah. Iya deh. Gue ada ide nih. Ustadz, kenalkan, ini Habibah. Habibah, maaf ya. Saya tidak tahu kalau kamu jadi datang hari ini. Oh ya, gimana kabar Abi kamu, Kiai Mahmud? Baik-baik aja, ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Gini Ustadz, Kiai Mahmud memang beberapa waktu yang lalu mau mengirimkan Habibah untuk ke pesantren Ar-Raudah untuk mengajar tahfiz Al-Quran. Enggak, maaf Ustazah. Shock, kaget. Soalnya Abi kagak pernah bilang kalau misalnya saya kesini tuh buat ngajar di pesantren. Tenang Habibah, saya akan bantu kamu untuk beradaptasi di sini ya. Iya Habibah, saya yakin para santri di sini pasti sangat senang dengan kehadiran kamu. Gue sih bisa ngaji. Tapi masa sekarang gue harus ngajarin santri di sini sih? Terus nyak gue gimana kalau gue kagak pulang-pulang? Pasti dia khawatir banget sama gue. Assalamualaikum. Ya Allah,
berikanlah hidayah buat anak hamba Sisil. Dia sudah hamba didik ya Allah biar bisa ngaji. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Amin. Alhamdulillah, itu pasti Sisil. Iya Sil, nyak kesono Sil. Alhamdulillah, akhirnya lu balik juga Sil. Nyak udah kangen sama lu. Iya bentar Sil, tunggu apa? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, waalaikumsalam. Ya Allah, kirain mah anak ayah si Sisil. Ngapain juga sih Pak RT malam-malam ke rumah? Saya mau ngasih info buronan maling di kampung sebelah. Astagfirullahaladzim, di kampung sebelah ada maling. Ya Allah, ntar ke rumah kita dong nih, ke kampung sini Pak. Aduh. Makanya saya datang mau ngasih taunya agar hati-hati. Karena di kampung ini rawan maling. Nah, ini gambar orang-orangnya nih. Buron-buronannya. Iya, iya Pak RT. Makasih nih. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maling. Ini gambar apa sih? Kak, Habibah, bangun Kak, kita sholat tahajud yuk. Ya Kak, ayo Kak, bangun Kak. Aduh, berisik banget sih ah. Susah banget sih dibanguninnya. Yakin anak Kiai, kayak begini banget tidurnya. Astagfirullahaladzim, Habibah belum bangun. Belum Bu Ustazah, padahal kita udah coba bangunin, tapi sulit banget tidurnya. Habibah? Aduh, bukan Habibah ya. Istighfar Habibah. Habibah? Ustazah Fatimah. Sudah bangun kan kamu? Udah. Ini buktinya melek kan? Ya udah, sekarang kamu bangun, ambil wudhu, kita sholat tahajud. Capek juga ya. Habis tahajud tadarus. Habis tadarus subuhan. Udah amat gue mau tidur. Habibah, kamu mau langsung mandi kan? Ingat, setengah jam lagi kamu harus siap-siap untuk ngajar tahfiz Al-Quran. Tahfiz apa? Al-Quran? Iya, tahfiz Al-Quran. Ya udah, kalau gitu saya tunggu di masjid ya. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Rasanya pengen cepet-cepet kabur aja gue.
Jadi gimana, Bi? Kapan rencana Ustadz Raihan mau melamar Habibah? Insya Allah secepatnya. Kalau mereka sudah mantap untuk menikah. Tapi Habibah harus mengenal dulu siapa Ustadz Raihan. Makanya dia harus mengajar di pesantren itu. Umi sih setuju aja, Bi. Tapi Umi juga sedih. Karena nanti Habibah akan lama di pondok. Umi. Insya Allah ini yang terbaik buat Habibah. Iya, Bi. Ustazah Fatimah. Assalamualaikum Ustazah. Kami kehilangan uang Ustazah. Aku juga. Selain itu ada beberapa barang juga yang hilang Ustazah. Astagfirullahalazim. Ya sudah, kalian semua di sini yang tenang ya. Biar nanti saya akan yang ngurus semua kasus ini beserta pesantren yang ada di sini. Dan saya akan cari tahu siapa pelaku pencurinya. Ustazah, saya mau ke belakang dulu ya. Iya Habibah, silahkan. Ya sudah, kalian di sini semua harus sabar ya. Habibah? Aduh, Umi sakit. Kenapa? Perasaan Umi jadi nggak enak ya, Bi? Umi istighfar. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Gimana nih Barto? Sisil belum ketemu juga sampai sekarang. Mana brosurnya udah kesebar luas lagi. Elah, ngomel-ngomel mulu lo. Tenang men, tenang, slow. Tenang, slow. Lu nggak usah pikirin itu. Yang penting itu makan. Cari mangsa baru buat ngerampok. Iyalah, duit gue udah tipis nih. Makan terus yang lo pikirin ya. Lu tuh jadi orang mikirin diri sendiri terus sih. Reno, gue udah paham. Si Sisil itu pasti aman tempat persembunyiannya. Lu gak usah bingung, kita itu butuh makan, men, makan. Realistis aja dong. Duh, gue kagak bisa bahasa Arab lagi. Masa gue disuruh ngajarin bahasa Arab? Gue kan cuma bisa bahasa Arab angka-angka doang. Palingan cuma Wahidun 1, Husnaini 2. Terus apa lagi tuh gue lupa. Aduh, itu kan juga buat pelajaran anak TK. Masa udah gede masih belajar angka? Aduh, kayaknya gue harus cari lagi nih. Gimana ya? Karena di daerah sini lagi musimnya demam berdarah. Ini ambil. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya mau membicarakan sesuatu sama kamu. Saya akan segera melamar kamu, Habibah. Udah dipikirin emangnya Ustaz? Insya Allah, saya udah yakin dan mantap kalau kamu adalah jodoh dari Allah
dapat duit. Lumayan buat beli baju yang gue incer kemarin. Ternyata kamu yang nyuri semua barang-barang santri. Hah? Senang dapat duit banyak? Senang? Heh, mau kemana? Kamu harus tanggung jawab. Ustazah, sakit tahu. Ampun. Ih, pokoknya aku harus haduin kamu ke Ustazah Fatima. Ikut. Aduh, jangan dong Ustazah. Aku janji deh nggak bakal ngulangin lagi. Aku hilaf. Oke kalau kamu hilaf. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus balikin semua barang-barang yang udah kamu curi. Tapi ya udah. Kamu akan aku keluarin dari pesantren. Jangan dong. Ya udah, kalau gitu aku balikin deh semuanya sekarang. Gimana? Ya udah cepetan balikin sekarang. Satu-satu. Taruh di tempatnya masing-masing. Masih ada orang maling. Semua barang-barang santri udah pada kembali. Ya, kita doain aja semoga malingnya jerah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya kembali. Jadi saya tidak perlu mengadakan rapat khusus untuk pencurian barang ini. Ya. Jadi saya duluan ya. Mudah-mudahan lo tobat ya. Mukanya kayak gue kenal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Habibah. Apa benar ini pesantren Araudah? Habibah. Berarti calon istrinya Ustadz Raihan ya? Bukannya Ustazah Habibah di dalam ya? Kenapa ada dua orang yang sama ngaku jadi calon istrinya Ustadz Raihan? Jadi yang di dalam pesantren itu siapa ya? Apa jangan-jangan dia buronan yang di poster ini? Jadi rencana Ustadz Raihan kapan kira-kira mau melamar Habibah? Insya Allah Kiai Mahmud. Dalam waktu dekat, saya akan ajak kedua orang tua saya untuk berkunjung ke rumah Kiai. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Oh iya, saya baru saja mengirim Habibah untuk datang ke pesantren. Dan Habibah baru berangkat tadi pagi. Habibah baru kesini pagi ini. Kiai, maaf, ini teleponnya saya tutup dulu ya. Nanti saya telepon lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan masuk. Habibah. Ayo, silakan duduk. Masuk Habibah. Ayo duduk. Oh ya, barusan banget Abi kamu tuh nelpon saya, Kiai Mahmud. Tapi masa sih Abi kamu itu nggak tahu kalau kamu udah seminggu di sini?
Malah tadi dia bilang, katanya Habibah itu baru datang pagi ini ke pesantren untuk nemuin saya. Kamu gak usah terlalu mikirin. Ya, mungkin karena umur, makanya Abi kamu jadi pelupa. Duh, gawat. Pasti Habibah sebentar lagi datang. Gue harus segera cepet-cepetan kabur sebelum penyamaran gue terbongkar. Gue nggak sabar lihat ekspresi Ustazah Habibah palsu nanti. Kemarin dia ikut campur urusan gue. Sekarang dia yang tahu rasa. Ustadz, saya mau permisi dulu ya. Habibah tunggu. Kamu kesini mau ambil kerjaan saya kan? Oh iya, Nih. iya. Lupa. Yaudah, makasih ya, permisi dulu. Tunggu Habibah. Kamu nggak mau ngecek dulu? Siapa tahu ada yang salah. Lebih baik kamu cek di sini aja. Biar nanti kamu nggak jadi bolak-balik. Oh gitu ya? Iya. Iya, saya cek dulu deh. Gimana? Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah deh. Permisi dulu ya. Jangan pergi dulu dong, Ustazah Habibah palsu. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya ada apa ya? Perkenalkan Ustadz, saya Habibah, anaknya Kiai Mahmud. Kalau kamu Habibah, terus kamu siapa? Maaf Ustadz, tapi dia ini ternyata buronan. Dan sekarang lagi dicari sama warga. Jadi, benar. Kamu ini adalah buronan. Jelasan ke saya, kalau memang kamu bukan Habibah. Ustadz, saya yang Habibah. Ustadz, saya mohon jangan usir saya, Ustadz. Saya kesini awalnya emang gak ada niatan untuk menjadi Habibah. Saya cuma cari tempat untuk berlindung sementara, Ustadz. Saya mohon, jangan usir saya, Ustadz. Saya mohon. Oh, jadi dia itu maling. Oh, dia malingnya. Dia maling. Maaf Ustazah, di dalam ada 2 orang yang mengaku menjadi Habibah. Ya saja. Kalian ini nggak baik loh, nguping pembicaraan orang. Ya sudah, kalian semua bubar di sini. Iya Ustazah. Jadi kamu bohongi kami? Kamu bukan Habibah kan? Ustazah Fatimah, saya minta maaf. Saya nggak ada niatan untuk berbuat jahat, Ustazah. Apalagi untuk menjadi calon istri dari Ustadz Rehan. Ya Allah, selama ini saya mengira kamu itu adalah Habibah. Ustadz, saya yang Habibah. Saya memang sudah jadi buronan sejak lama. Tapi sejak saya masuk ke pesantren sini dan kenal santri-santri di sini, saya hilang. Saya mau bertobat. Saya udah janji sama diri saya sendiri, saya nggak mau jadi maling lagi. Saya mau berubah. Tolong jangan usir saya. Jangan percaya.
Dia tuh bakal bahaya kalau dibiarin di sini. Dia kan udah menipu kita jadi Habibah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka ya, ada orang yang berani berpura-pura untuk menjadi saya. Ini roman-romannya kayak, ini mirip si Sisil kan tuh anak gue. Itu si Reno. Iya, Assalamualaikum. Ipar. Waalaikumsalam. Maaf nih, maaf. Lu apaan sih, Ren? Pakai narik-narik ke tas entuh. Agak sopan banget sih sama orang tua. Ih. Reno, lu jujur apa sih? Si Sisil itu kemana sih? Apa dia ada di penjara ya? Ya, Sisil aman-aman aja, Nya. Nggak di penjara kok. Bohong. Gue tahu anak gue tuh maling, Reno. Nah, buktinya aja ada gambarnya. Lu juga, si Parto juga. Denger ya, Reno. Si Sisil kagak aman di kantor polisi. Antar Yunya ke sono, Reno. Si Sisil kagak aman, tahu nggak di kantor polisi. Ya. Sonya dan Ustazah Habibah, kamu ikut saya untuk jadi saksi ke kantor polisi. Ustazah, saya benar-benar mau bertobat, Ustaz. Saya mohon. Ustazah Fatimah, saya mohon jangan laporin saya ke polisi, Ustazah. Kasihan ibu saya, Ustazah. Jangan percaya, Ustazah. Dia kan cuma niat jahat. Ustazah, dengerin saya, Ustazah. Saya emang ada niatan untuk bilang ini sebelumnya. Cuman saya belum dapat kesempatan terus untuk bilang ini. Tidak. Kamu pasti berbohong lagi. Enggak, Ustazah. Saya benar. Kalau misalnya saya dilaporin ke polisi, siapa yang ngejagain ibu saya, Ustazah? Saya mohon. Kasih ini ibu saya. Ustazah. Ayo ikut saya. Ustazah, saya mohon, Ustazah. Kasihan ibu saya, Ustazah. Ya, ini udah sadar. Reno, lu ngapa sih kagak mau jujur amanya? Di mana si Sisil, Ren? Ya, pokoknya sekarang tenang aja. Istirahat aja ya. Sekarang Sisil lagi sembunyi di pondok pesantren Araudah. Ya, sekarang istirahat ya. Apa lu bilang anak gue ada di pondok pesantren? Mana nih? Ayo dong, Reno. Mana sih Reno? Ya, Bang. Gak butuh duit apa? Makasih, Bu ya. Sama-sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah, copet! Tolong! Tolong, copet, tolong! Tolong, copet, dompet saya dicopet! Tolong! Tolong, copet! Woi, maling woi! Woi, lu berhenti! Jangan kabur lu! Copet! Woi! 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 Apa tuh, Bang? Maling, copet nih dia! Ibu, ini dompetnya. Udah, kata lu Oh, jadi lu dompetnya. Ustazah, saya mohon Ustazah lepasin saya. Jangan laporin saya ke polisi, Ustazah. Lepasin, Sonya. Ustazah Fatimah, tunggu. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Saya mau bicara sebentar.
Saya percaya Sisil tidak sengaja masuk pesantren ini. Dan kita berhak memberi kesempatan kedua kepada Sisil. Siapa tahu Allah telah memberikan hidayah kepada Sisil dengan cara seperti ini. Tapi Ustadz, saya janji akan bersungguh-sungguh untuk bertobat dan akan keluar dari pesantren ini. Oh, jadi kamu mau keluar dari pesantren ini? Ya udah, kita bebasin dia aja dan biarin dia keluar dari sini. Tidak. Sisil akan tetap terus di sini. Dan mulai hari ini, Sisil akan tetap belajar di pesantren ini. Maksud Ustadz, saya dibolehin untuk belajar di sini terus? Iya. Saya akan mengurus semua kasus kamu. Ya Allah, Ustadz Rehan baik banget sama gue. Gue janji bakal berubah demi dia. Kamu tidak boleh ketinggalan sholat tahajud. Dan kamu harus menghafal surat Ar-Rahman. Ustadz, kok Sisil jadi dikasih tantangan buat ngafal surat Ar-Rahman? Karena tadinya saya mengira dia adalah calon istri saya. Dan saya mau Sisil tetap ada di sini. Ustadz, saya nggak setuju. Sisil itu udah mencoba berbohong menjadi calon istri Ustadz. Sedangkan Ustadz udah dijodohkan dengan saya. Saya akan tetap dengan pendirian saya. Dan saya juga mau kamu menghafal surat Ar-Rahman selama 1 minggu bersama dengan Sisil. Terima kasih banyak Ustadz. Saya janji akan bersungguh-sungguh untuk bertobat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah Habibah, nanti Umi akan segera ke pesantren, ya. Assalamualaikum. Sudahlah Umi. Tadi Abi sudah bicara dengan Habibah. Jadi biarkan Habibah mengikuti kemauan Ustadz Raihan. Nggak bisa, Bi. Abi itu harusnya marahin Ustadz Raihan. Sikap Ustadz Raihan yang pelin-pelan itu nggak bisa dibiarin, Bi. Masa Habibah, anak kita yang soleha, bisa dibandingkan sama si Ratu Maling itu? Istighfar Umi. Pokoknya Umi akan ajak Habibah pulang ke rumah. Sebentar Umi. Umi yang sabar. Jodoh itu urusan Allah. Lagi pula belum tentu Ustadz Raihan itu menyukai gadis itu. Kalau tiba-tiba nanti dia kecantol sama si Ratu Maling itu, gimana? Kita bisa malu, Bi. Ya kan? Kalian harus bersihkan kamar ini. Ingat, kamar ini harus selalu bersih dan rapi. Dan jangan sampai ada baju kotor bergelantungan di kamar ini ya. Ustazah, saya tidak mau sekamar dengan Sisil. Dia kan maling. Kalian jangan ngomong seperti itu dong. Ustazah lihat dari kemarin, kelakuan Sisil baik kok. Sisil juga pintar membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar. Jadi, kalian semua harus belajar membaca Al-Quran dengan Sisil. Aduh, udah deh Ustazah. Semua itu kan gak menjamin. Kan udah terbukti si Sisil jadi maling dari dulu. Udah deh, mending keluarin aja dari kamar ini. Daripada ada yang kemalingan lagi. Sonya, kamu jangan jadi provokator. Kalian semua harus hargai dan hormati Sisil. Orang yang mau bertaubat. Sisil kemana ya? Dari tadi dicari-cari nggak ada juga. Reno? Reno? Sisil? Sil, sini Sil. Kamu kemana aja? Dari tadi aku cari-cari nggak ada. Sekarang kamu udah bisa bebas dari pesantren. Aku udah dapetin tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Jadi kamu udah bisa bebas dari sini. Maafin gue, Ren. Kayaknya gue harus menetap di sini. Sekarang gue lagi nerima tantangan dari Ustadz Rehan. Ustadz yang gue suka. Lo suka sama Ustadz Rehan?
Dia pasti hanya manfaatin kamu aja. Jangan mau kamu sama Ustadz Rehan. Ustadz Rehan nyuruh gue buat hafalin surat Ar-Rahman. Dia ngasih kesempatan buat gue, Ren. Kesempatan gue biar bisa bertobat. Jadi karena Ustadz Rehan? Sebenarnya gue suka sama Ustadz Rehan. Gue juga rela kalau misalnya Ustadz Rehan nikah sama Habibah. Sekarang gue mau beribadah karena Allah, Ren. Sil, lo apa-apaan sih, Sil? Lo jatuh cinta sama orang yang salah, Sil. Paling lo dikerjain aja sama Ustadz Rehan. Ustadz Rehan tuh gak mau nikahin gue. Mana mungkin dia mau nikahin gue karena gue maling. Tapi gue yakin, Ren, dia tulus ngajarin gue supaya gue bisa bertobat. Gue juga harus bertobat, Ren. Lo, gue, Parto harus. Jadi begini Pak, maksud saya menemui Pak Burhan, saya ingin memberitahu bahwa buronan yang Pak Burhan cari itu sekarang ada di pesantren saya, Pak. Namanya Sisil, Pak. Dan saya berharap Pak Burhan mau menutup kasus ini dan memilih untuk menyelesaikan secara damai. Karena Sisil itu sudah mau bertobat, Pak. Ustadz Rehan bisa menjamin? Insya Allah, Pak Burhan. Insya Allah saya akan menjamin itu semua. Maaf Ustadz Rehan. Atas dasar apa Ustadz Rehan bisa berkesimpulan bahwa Sisil pelakunya? Saya juga tidak tahu, Pak. Kalau Sisil adalah pelakunya. Tapi selama 1 minggu di pesantren, saya melihat dia itu benar-benar menyesali perbuatannya. Dan dia amat sangat sungguh-sungguh untuk bertobat. Kalau memang Ustadz Rehan bisa menjamin kalau Sisil sudah bertobat, saya ikhlas. Saya pribadi ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapa sih pakai ditutupin gitu, Reno? Lu ngapa sih? Reno datang ke sini mau bener-bener minta maaf samanya. Reno nyeselnya. Minta maaf apa sih lu? Reno udah nyuruh Sisil untuk jadi malingnya. Astagfirullahaladzim, Reno. Sih, kenapa sih? Kenapa lagi sih ini anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa benar ini rumah Bu Rodia? Iya benar Pak Polisi. Saya Rondi. Ada apa ya Pak Polisi? Kami dapat laporan kalau Sisil itu mencuri di rumah warga. Maafin ya, anak ayah si Sisil. Jangan dipenjara ya Pak Polisi. Kami datang ke rumah Ibu bukan untuk menangkap Sisil. Tapi kami butuh tanda tangan Ibu buat surat perjanjian yang sudah dibuat Pak Burhan sama Ustadz Rehan. Ustadz Rehan menjamin Sisil
Maka dari itu, Ibu harus tanda tangani surat perjanjian agar Sisil dibebaskan dan kasus ini akan ditutup. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menolong anak hamba Sisil. Alhamdulillah ya Allah. Ini Bu, surat perjanjiannya. Iya Pak Polisi. Ini Pak, makasih Pak Polisi. Kalau begitu, kami permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, si Sisil kagak jadi di penjara. Amin. Ustadz, nungguin saya? Saya senang melihat kamu seperti ini. Semoga kamu tetap istiqomah. Oh ya, saya punya kabar baik buat kamu. Saya sudah berhasil negosiasi bersama polisi tentang kasus kamu. Alhamdulillah, kasus kamu sekarang sudah ditutup. Dan sekarang kamu sudah bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serius Ustadz? Ya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Saya nggak tahu bisa balas kebaikan Ustadz dengan gimana. Makasih banyak Ustadz. Pokoknya, kamu harus janji. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin ini sudah caranya Allah memberikan kamu hidayah dengan mempertemukan kita semua di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Ibu. Bu. Ustadz. Silakan duduk, Bu. Silakan, Bu. Mari. Iya Pak Ustadz. Wah, ada apa nih? Ibu ke kantor saya. Gini Ustadz, saya kesini ini mau ngucapin terima kasih banyak sama Ustadz. Soalnya kan Ustadz tuh udah ngejamin si Sisil, terus udah ngebolehin si Sisil untuk tinggal di sini untuk belajar ngaji. Ya mudah-mudahan si Sisil bisa berubah Ustadz, terus dapat hidayah dari Allah. Amin, Bu. Saya juga selalu berdoa untuk Sisil seperti itu. Nah, saya itu tolongin Sisil karena saya lihat Sisil memang benar mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh, tidak keberatan. Boleh ya Pak? Saya tinggal di sini Pak. Iya, Reno. Kamu juga boleh kok belajar di pesantren ini. Saya akan terima kamu dengan senang hati. Terima kasih Pak. Oh ya udah kalau gitu lebih baik sekarang kita temuin Sisil aja. Biasanya kalau jam segini Sisil itu lagi sholat duha Bu, di masjid. Subhanallah, kagak salah dengar Ustadz. Si Sisil sholat duha. Iya Bu.
Assalamualaikum Ustadz Rehan. Waalaikumsalam Habibah. Ustadz Rehan, saya sudah hafal surat Ar-Rahmannya. Siapa tahu Ustadz Rehan siap mendengarkannya sekarang. Maaf Habibah, tesnya itu akan dilakukan minggu depan. Jadi nanti saja saya dengarinnya ya. Tapi Ustadz Rehan, maaf ya kalau saya lancang bertanya. Apakah Ustadz Rehan suka sama Sisil? Kok kayaknya Ustadz Rehan baik banget sama dia? Pertama kali saya mengenalnya, saya mengira dia itu adalah kamu Habibah. Ya, memang pertama kali saya bertemu, saya sudah mulai jatuh cinta sama dia. Dan saya mulai menyukai dia. Jadi, Ustadz Rehan juga ingin menikahi Sisil? Saya belum berpikir seperti itu. Apalagi saya sudah mengikat janji dengan Kiai Mahmud untuk menikahi kamu, Habibah. Kalau begitu, Ustadz Rehan harus menepati janji Ustadz Rehan. Bukannya janji itu harus ditepati ya Ustadz? Ya sejujurnya saya nggak nyangka sih bakal disandingkan dengan Sisil. Ya semua orang tahu kalau Sisil itu adalah ratu maling. Dan dalam Islam pasti Ustadz Rehan juga tahu. Pernikahan itu adalah sekufu. Di mana orang soleh sekufu dengan yang soleha. Ya berarti kalau maling harusnya juga dengan maling. Alhamdulillah, udah azan. Selamat, Pak. Belum makan? Iya nih, lagi puasa. Lagi jalanin nazar. Emangnya lu puasa nazar berapa hari? 30 hari. Keren banget. Gila, gue gak nyangka. Semangat ya. Cantik-cantik banget ya santri di sini. Gimana sih lo? Ingat ya, sekarang tuh kita harus berubah. Kita harus berubah jadi lebih baik dong. Lagian kan ini pesantren, dan puasa juga goda-godain orang. Iya, maafin Ibu Ustazah. Saya hilaf. Dilarang menyentuh laki-laki atau wanita yang belum muhrim. Karena itu haram. Allah nanti akan mempertanyakan semua perbuatan kita di hari kiamat nanti. Makanya, laki-laki dan perempuan itu harus menjaga pergaulannya terhadap lawan jenis. Karena ditakutkan nanti akan timbul hal yang tidak diinginkan atau perbuatan dosa, yaitu adalah maksiat. Gitu ya, Ustaz? Iya, seperti itu. Ustaz? Ada apa? Waalaikumsalam. Akhirnya gue bisa keluar dari pesantren ini sementara. Rasanya nih malam kayaknya gue mau tidur samanya dulu deh. Gue kangen banget samanya. Mudah-mudahan gak ketahuan.
Sisil tadi nggak sholat ya? Mungkin dia udah bosen pura-pura jadi alim. Gak semudah itu kali maling bisa hijrah dan bertobat. Maafin Sisilnya. Sisil janji. Sisil janji sama Nya. Sisil gak bakalan maling lagi. Alhamdulillah. Sil, Nya itu seneng banget. Soalnya doanya itu udah dikabul sama Allah. Cuman Nya tuh punya permintaan atuh aja sama Sisil ya. Nya itu pengen lihat Sisil nikah sama laki-laki yang baik, yang bisa jadi imam dalam rumah tangganya ntar Sisil ya. Nya, Sebenarnya Ayah jatuh cinta. Allahi rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Ya, doain Ayu ya. Semoga Ayu bisa hafal surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Yang penting lu tuh jangan lupa kudu baca bismillah. Ya, biar lancar. Nya doain deh ya. Amin. Bismillah. Ayo, kita labrak aja ratu maling itu. Nah, ini dia nih malingnya. Maksud kalian tuh apa sih? Ustazah, jam pemberian orang tua saya hilang. Pasti Sisil yang mencurinya. Sil, beneran tuh apa kata temen-temen lu? Lu tuh maling lagi ya, Sil? Nya kagak usah percaya sama omongan mereka. Kan Sisil udah janji sama Nya. Sisil udah tobat. Kalian semua tuh salah paham. Saya tuh gak mungkin nyuri. Saya udah tobat sekarang. Bohong. Ya, pasti dialah yang ngambil semua barang kita. Dengerin ya, kalau kata si Sisil kagak, ya kagak. Gue yakin nih, lu semua tuh pada salah paham deh. Lagian kalau ngomong itu pelan-pelan, baik-baik, jangan keras-keras. Tak kalau kedengeran orang, si Sisil dikiranya maling aja. Ya kan Ustazah? Kalian jangan asal nuduh semuanya. Istighfar. Kalau kalian salah nuduh, kalian bisa jadi fitnah. Ustazah, mending sekarang Ustazah periksa tasnya Sisil sekarang juga. Biar kita bisa tahu dia tuh malingnya apa bukan. Kamu kok jadi lancang kayak gitu sih? Apaan sih? Kamu tuh gak usah ngeles deh. Udah terbukti jelas-jelas kamu tuh gak ada kemarin waktu kita sholat isya berjamaah. Maaf Ustazah, tadi malam emang si Sisil ada di rumah saya kok. Kagak kemana-mana, beneran Sisil kagak maling. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka Sisil melakukan semua ini. Ustazah mau tahu buktinya? Nih.
Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan jam saya. Itu kan jam aku. Astagfirullahaladzim. Ustazah, ini semua tuh fitnah. Saya nggak mungkin ngelakuin ini. Kalian semua tuh fitnah. Saya udah tobat. Semua bukti ada di tas kamu. Kenapa kamu tidak mau berubah? Maaf Sisil, saya tidak bisa menolong kamu lagi. Kalau emang Ustazah Fatima dan santri di sini sudah tidak bisa menerima saya lagi, saya akan keluar dari pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ya sudah, kalian bubar semuanya. Pergi lo! Maling! Maling lo! Stop. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih? Sampai kalian mau usir Sisil dari sini? Sisil itu ngambil semua barang-barang dari santri-santri di sini. Saya rasa itu nggak mungkin. Saya yakin Sisil itu sudah bertobat. Dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Iya benar Pak Ustadz. Saya tidak percaya kalau Sisil yang melakukannya. Tapi semua bukti pencurian ini ada di tas Sisil. Tuh kan Ustadz Rehan, apa saya bilang kemarin? Nggak mungkin lah seorang ratu maling cepet banget tobatnya. Mohon maaf. Kalian tidak boleh sembarangan menuduh kayak gitu. Saya dulu seorang maling. Tapi sekarang saya udah tobat. Sisil pun juga begitu. Nggak usah so tau kamu. Kemarin saya juga ngeliat si Sisil itu sholat isya berjamaah. Maaf Ustadz Rehan, semalam itu emang Sisil ada di rumah Inya, kagak kemana-mana. Ustadz Rehan kudu percaya ya sama Inya, beneran kok Sisil kagak maling. Ya Sil? Iya Ustadz, saya gak mungkin maling Ustadz. Saya juga nggak tahu kenapa barang-barang itu ada di tas saya. Bohong. Udah kamu gak usah banyak ngomong deh. Kita harus usir Sisil dari sini sekarang juga. Maaf Ustadz, bukan Sisil yang melakukannya, tapi Sonya. Saya berani bersumpah kalau Sonya yang melakukan semua itu, Ustadz. Mita, apaan sih? Kamu jangan dulu sembarangan dong. Nah, ini nih saatnya gue ngejebak balik si ratu maling itu. Nanti abis sholat isya, pas santrinya masuk, pasti kaget. Hah, barang gue hilang semua. Sonya, nyuri barang anak-anak. Kalau Ustadz Rehan aja nggak bisa bikin lo pergi dari sini, maka gue yang bakal bikin lo pergi dari sini. Bukan Ustazah, sumpah bukan saya. Apa ini? Itu kan jam tangan teman saya yang hilang, Ustazah. Oh, ternyata dia Maria. Maafin saya. Udah mitnah aja deh, baru minta maaf deh sama si Sisil. Udah, Mak. Sekarang saya menyerahkan kasus ini kepada kalian semua. Yang barangnya sudah dicuri oleh Sonya. Tabarokas murabbika silsalali liwal ikram. Shadaqallahul azim. Selamat ya. Kamu berhasil menghafalnya. Iya, terima kasih. Ayo, minum. Iya.
Semoga Ustadz Raihan datang menepati janjinya untuk melamar aku. Pak Kiai, sebenarnya saya kesini itu mau meminta maaf karena saya tidak bisa menjalankan janji saya untuk melamar Habibah. Ustadz Raihan ini bagaimana sih? Kenapa tiba-tiba membatalkan janji sendiri? Apa karena si Ratu Maling itu? Umi, tidak boleh bicara seperti itu. Umi nggak terima, Bi. Habibah sudah diperlakukan dengan tidak enak di pesantren. Kalau saja Umi tahu, Ustadz Raihan mau membatalkan pernikahan ini, Umi nggak akan mengirim Habibah ke pesantren. Astagfirullahaladzim. Umi, ini sudah takdir dari Allah. Sebaiknya Umi masuk aja ke dalam. Ya udah terserah Abi deh. Habibah. Memang kita tidak pernah tahu garis jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah dari Lauh Mahfuz. Ya Allah, makasih ya Sil. Nya emang bener-bener pengen banget naik haji Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sil. Ya. Siap. Pak Ustadz, yuk duduk di dalam aja ya. Silakan. Nggak usahnya, di sini aja. Oh, iya. Ayo, silakan duduk. Ayo Pak Ustadz, silakan. Iya. Udah sono bikinin minum. Iya. Di sini sih. Bikinin minum ya? Iya, udah sono. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ih, apa sih ini anak? Makasihnya. Ya Rodia, saya datang ke sini mau meminta restu sama Nya, sekaligus mau melamar Sisil sebagai istri.
Allah.